Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam pun, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Sore hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang ustadz muda, tetapi mempunyai sepak terjang dan pengalaman serta titisan daripada eh, ulama Kiai Haji Zainuddin MZ, Dai Sejuta Umat. Ya. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Pak Ustadz Jiwedi. Fikri. Alhamdulillah sore hari ini bisa hadir di tengah-tengah pemirsa di Alhamdulillah. Provinsi Lampung Alhamdulillah. dan tentu dalam keadaan sehat Ustadz ya. Amin ya. Beliau ini Mudah-mudahan. adalah putra daripada Kiai Haji Zainuddin MZ, Dai Sejuta Umat, yang kalau kita perhatikan nanti dari penampilannya, performancenya, tutur katanya, dan cara berkomunikasinya, saya yakin bahwa kita bisa terkecoh. Ini ribon, lahir kembali nih Ustadz Zainuddin MZ Dai Sejuta Umat. Pak Ustadz terima kasih dan kami bersyukur, bangga sekali Alhamdulillah. Pak Ustadz pada sore hari ini bisa bersama-sama pemirsa untuk ya ngobrol-ngobrol. Ya, ngobrol ringan ya. Ngobrol ringan, Ya. ringan, renyah, tetapi syarat Syarat dengan makna. hikmah. Iya, syarat dengan hikmah dan makna. Ustadz, boleh nggak nih kita tahu nih, Pak Ya. Ustadz nih ada di Lampung nih sejak kapan? Saya sudah beberapa hari berada di Lampung dan akan beberapa hari ke depan kaitannya dengan safari dakwah yang saya jalani bersama teman-teman, dimulai dari Lampung Timur, lalu kemudian Lampung Selatan dan Provinsi Lampung pada umumnya. Masya Allah. Kaitannya safari dakwah, Pak. Oh, jadi Pak Ustadz ini ke Lampung dalam rangka safari Ya, dakwah. betul. Dimulai dari Lampung Dari Lampung Timur, dan Timur, insya Allah nanti akan ke merambat ke Lampung Selatan dan sebagainya, Provinsi Lampung. Provinsi Lampung, semua kabupaten dan Ya, kota mudah-mudahan betul. ya, insya Allah ya. Insya Allah. Luar biasa sekali. Kira-kira nih Ustadz, apa namanya, dalam safari ini Pak Ustadz nih akan menyampaikan apa nih bentuknya nih? Eh, Memang dakwah itu tidak bisa menyelesaikan semua masalah, tetapi paling tidak dengan dakwah, dengan pengajian, dengan tablik akbar bisa jadi rem buat umat untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela dalam pandangan agama dan tata negara. Paling tidak itu, bahwa dakwah tidak bisa menyelesaikan semua masalah, iya. Tetapi paling tidak ketika mereka hadir di kajian-kajian, mereka mendapat pencerahan, kemudian mereka menyadari yang tadinya sudah niat untuk belok, kembali lagi kepada hal-hal yang Masya sesuai dengan Allah. agama. Pemirsa, benar apa kata saya tadi di awal, saya sudah bilang bahwa dari tutur katanya, dialognya, cara menyampaikan bahasa dan sebagainya, ini mirip sekali dengan Ustadz Zainuddin MZ, Dai Sejuta Umat. Ini Pak Ustadz ini putra yang keberapa nih? Kami ini 5 bersaudara, saya anak yang pertama, anak sulung. Ketika saya mulai kuliah, biasalah Pak Haji, namanya anak baru kuliah itu sosok idealis. Saya menanyakan itu langsung ke Abah. Saya bilang, Bah, kata orang itu, saya ini mirip bener dengan Abah. Gestur, terus kemudian performance, terus kemudian ucapan. Kalau memang saya itu mirip Abah, saya nggak punya ciri, saya nggak punya khas. Padahal setiap manusia ada ciri dan khasnya. Kalau memang saya begitu, berarti saya nggak punya ciri dong, Mbak. Beliau senyum, lalu beliau cuma bilang, ya itu ciri kamu, nikmatin saja, syukurin saja, dan gunakan nikmat itu, mensyukuri nikmat itu untuk gunakan dengan nilai-nilai kebaikan. Masya Ya Allah. sudahlah, nikmatin, syukurin. Jadi pemirsa, kalau saya boleh istilahkan ini, Dai Sejuta Umat ini ribon ini, melalui Ustadz Fikri Haikal Zainuddin MZ.
Masya Allah. Terus ini Pak Ustadz, Ya, Pak Ustadz kan tadi bilang bahwa di Lampung ini akan melaksanakan safari dakwah. betul. Dan bisa jadi, boleh jadi akan juga ada di tempat lingkungan masyarakat Lampung yang terdalam Betul. ya. Jadi kita safari ada di kabupaten yang lain Betul. juga, dan juga mungkin masuk di kota kecamatan dan sebagainya. Betul. Ini membutuhkan waktu atau target waktu nggak usah kira-kira ini? Target nggak ada, bahkan target itu ya sepanjang hayat dikandung badan. Dan memang dakwah itu yang dilakukan oleh saya bersama teman-teman Yayasan Kita Peduli Berbagi, dakwah yang dilakukan bukan cuma di sekitar perkotaan, tapi juga menyisir ke desa dan pelosok-pelosok. Karena memang medannya juga sangat Wilayahnya ya, ya Pak, ya. sangat variabel ya. Ya, ya. Karena itu dakwah yang dilakukan, safari dakwah yang kami lakukan ini tidak terbatas skupnya di desa atau di kota saja, tapi di mix, Ya, ya, baik ya. ke kota maupun ke desa. Desa. Nah, karena itu sekali lagi saya berharap di Provinsi Lampung ini kita sama-sama ikut berperan aktif. Masalah. Kalau nanti mungkin para pemirsa ingin daerahnya atau desanya atau kelurahannya mengadakan kajian, ya bisa berkolaborasi dengan menghubungi teman-teman Yayasan Kita Peduli Berbagi, atau pemirsa langsung aja ke Pak Haji Wendy untuk mengadakan blocking jadwal bulan dan tanggalnya tanggal. Insya Allah, insya Allah. Jadi ada tetap kemungkinan Pak Ustadz Fikri ini bisa hadir langsung di tengah-tengah masyarakat kita di desa atas penjadwalan yang sudah Ya, dirancangkan. insya Allah kalau sehat, kemudian tidak ada uzur syar'i, insya Allah kita bisa bersilaturahmi langsung. Jadi ini juga sebuah ajakan ya Ustadz ya, Ya. pada seluruh lapisan masyarakat, khususnya umat Muslim di Ya. Provinsi Lampung, Betul. dimanapun berada, Betul. nanti pada saatnya boleh dan akan dikunjungi Betul. oleh Ustadz Fikri Betul. dalam rangka syiar agama, Betul. safari dakwah. Betul. Ini merupakan kesempatan bagi kita, Betul. seluruh masyarakat di Provinsi Lampung untuk Berperan bersama-sama aktif, ya. berperan aktif, berkolaborasi untuk ya kita sama-sama menyelenggarakan Betul. safari dakwah ini untuk Betul. pencerahan umat ya Ustadz Betul. ya. Ustadz, tentu di samping materi-materi dakwah, Benar. ada hal yang belakangan ini saya tuh ikut melihat dari media, dari medsos, dari pemberitaan dan sebagainya, bahwa karena tren kehidupan yang Ya. sekarang sudah bergeser kepada digitalisasi. Betul. Anak-anak kita sudah gandrung dengan gadget, Betul. gandrung dengan medsos dan sebagainya. Tentu ini kita agak dilematis nih. Benar. Antara kita ikuti zaman, Benar. dengan tentu ini akan ada juga sisi negatifnya Ya. barangkali Ustadz ya. Nah, kira-kira pesan moral apa Ustadz yang bisa disampaikan supaya kecenderungan anak-anak muda kita, bukan hanya anak muda saya kira, sekarang ibu-ibu juga karena kemarin itu COVID lebih banyak pakai Android, Benar. handphone untuk bisa belanja dan sebagainya, sehingga ada akses-akses lain daripada medsos yang bisa juga hinggap Digunakan. ke rumah tangga Betul. barangkali. Nah, ini kira-kira kiatnya apa Ustadz supaya umat Islam kita, penduduk kita pada umumnya, ini tetap bisa mengikuti tren kehidupan dengan digitalisasi, tetapi bisa mengeliminir, mengurangi dampak negatifnya. Ya. Saya berangkat dari sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Kita tahu sekarang zaman era digitalisasi, dan tidak bagus juga mengungkung anak tanpa harus tahu dunia luar. Ya. Karena itu himbauan agama, himbauan Nabi, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Satu sisi kita lihat dampak dari digitalisasi juga luar biasa. Ya.
menyebabkan sosialisasi jadi Betul, berkurang, betul. terus kreativitas anak jadi Iya, menurun. iya, iya. Secara tidak langsung, digitalisasi membuat yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi Jadi jauh. jauh. Iya, Berapa iya, iya. banyak dalam kehidupan rumah tangga kita ini, satu meja kumpul, anak, istri, suami, ibu, bapak, dan anak, tapi masing-masing Masih megang, asik iya, main megang handphone. gadgetnya ini. Asik Waduh. main. Ini fenomena yang satu sisi harus kita hadapi. Nah, saya saya berpikir bahwa ini peran kita semua. Tidak bisa juga kita menyalahkan pemerintah saja misalnya. Tidak juga kita bisa menyalahkan tokoh masyarakat saja. Ini semua perlu kesadaran dari kita secara kolektif. Satu contoh misalnya, dalam skup masyarakat terkecil, hidup berumah tangga. Tentu sebagai seorang bapak, pemimpin keluarga, ya hendaknya jangan berhenti, Iya, jangan iya. bosan untuk memberikan space waktu yang tidak lagi pakai ada eh, gadget, handphone. Iya, iya. Hangatkan kembali itu dimulai dari keluarga. Jadi saya pikir eh, harus ada pengendalian yang dimulai dari skup terkecil dalam Keluarga. keluarga. Kemudian yang berikutnya, adik-adik saya, anak-anak saya, para remaja, para pemuda, sisi lain betapa dahsyat memang era digitalisasi, Pak Haji. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Masya Allah. Sisi lain kemudian, orang gampang sekali terblow up, Iya, iya, iya. Iya, viral di mana-mana. iya. Iya. Untuk mencapai tingkat ketenaran, orang yang ingin jalan pintas potong kompas. Iya, iya. Cara-cara semacam ini digunakan. Karena itu anak-anak saya, adik-adik saya, para remaja, khususnya remaja Lampung, dewasa dan hati-hatilah dalam menggunakan gadget, media sosial. Sebab apa yang kita ketik, apa yang kita tulis, itu akan bisa menjadi nilai kebaikan kita, atau Iya, dia bisa jadi bumerang buat kita. Masya Allah. Yang perlu komentarilah dengan sewajarnya. Itu akan membuat kita akan bertambah dewasa. Yang tidak perlu dikomentari, ya sudah tidak perlu dikomentari. Media sosial kita tahu sangat cepat sekali beredarnya, dan itu bisa jadi lewat media sosial beberapa tempat malah bisa menimbulkan kegaduhan, kerancuan karena hal-hal Betul sekali. Jadi peran agama dan akhlak ini betul-betul sangat sangat penting. penting dalam rangka mengendalikan kehidupan. Ya, Ustaz, Itulah ya. kami lakukan safari Ya dakwah. Allah. Jadi memang salah satu target materinya itu Betul, bagaimana mendidik umat betul, supaya akhlaknya terbangun, betul, pendidikan agamanya juga terbuka, sehingga betul, bisa ikut menjadi filter betul. Nah, dalam agama kita. ya betul. Sama satu sisi gini Pak Jiwendi, para pemirsa, Islam itu agama yang moderat, tidak menutup diri dengan hal-hal yang sifatnya kemajuan. Karena fitrah manusia adalah ingin sesuatu yang baru, Ya, ya, ingin ya. sesuatu yang maju. Betul. Karena itu Islam tidak menutup, malah Islam mendorong. Kebebasan diberikan dalam Islam, tapi kebebasan bukan kebebasan yang mutlak, Betul. tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Ya, Satu ya. contoh misalnya, seorang laki-laki diperbolehkan sebebas-bebasnya bergaul dengan seorang wanita. Wanita. Islam mendorong. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam agama kolot, laki-laki nggak boleh bergaul sama perempuan, oh salah persepsinya. Ya. Justru Islam agama yang moderat, mendorong laki-laki bergaul dengan wanita sebebas-bebasnya. Sebebas-bebasnya lewat pintu yang bernama pernikahan. Oh iya. Bebas bertanggung jawab. Begitupun dalam era digitalisasi sekarang ini. Adik-adik saya, anak-anak saya, dunia ada di genggaman jemari kita. Jempol Di ya. jempol kita. Di jemari kita.
apa yang kita lakukan, itulah yang akan berdampak kepada kita. Karena itu, daripada mengomentari hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi pada ujung-ujungnya menimbulkan kerancuan, lebih baik siarkan nilai-nilai kebenaran. Masya Allah. Teruskan, share Masya Allah. di grup atau share di media sosial. Itu tentu akan menambah pundi-pundi ibadah, nilai-nilai pahala buat kita. Iya. Satu lagi Ustadz, Ya. barangkali. Dari banyak hal yang akan kita mintakan nasihat-nasihat agamanya, ini kaitannya dengan karya. Ya. Jadi kalau saya nggak salah ini di Al-Quran itu disebutkan bahwa kita itu diwajibkan untuk menyelesaikan karya kita, setelah selesai kerjakan yang lain. Betul. Itu kalau soal dalil nasnya itu Ya. Ustadz yang lebih pas ya. Saya harus belajar dulu ini Ustadz. Iya. Ini kira-kira pandangan Ustadz untuk para generasi muda kita supaya jangan cepat berpuas diri, hanya mampu mengerjakan itu terus kemudian diam dan berpuas diri. Tentu akan lebih bermakna barangkali kalau misalnya kita berbuat yang lebih dari situ. Bagaimana Ustadz? Ya, memang tuntunan ajaran agama. Faiza farogta fansob wa ila rabbika farghab. Di sini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Selesaikan satu persoalan. Kalau satu persoalan sudah selesai, selesaikan satu karya. Kalau satu karya sudah selesai, berkaryalah baru di tempat yang lain. Baru kamu menyelesaikan masalah yang lain. Tuntunan ini banyak sekali hikmahnya. Pertama, ternyata Islam agama yang sangat disiplin. Yang kedua, ternyata Islam agama yang menitik beratkan kepada fokus dan konsentrasi. Yang ketiga, agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk tidak gampang nyerah. Oke, ya. Tidak gampang nyerah. Artinya umat Islam dididik oleh agama yang punya mental bertarung. Kejar terus. Kejar terus. Iya. Kalau bahasa di kampung saya itu, sama-sama makan nasi, masa nggak bisa? Iya. Hajar terus pokoknya. Kalau satu masalah, satu karya sudah, jangan merasa puas di situ. Iya. Berkaryalah lagi. Tapi yang ini selesaikan dulu. Iya. Kalau sudah selesai, jangan merasa puas di situ. Berkaryalah kepada tingkat yang lebih baik lagi. Betul. Nah, realitasnya kan faktanya tidak begitu, Pak Haji. Iya. Berapa banyak di antara kita yang kalau satu karya, satu masalah sudah selesai, kita merasa nyaman. Ada di zona nyaman. Waduh, nggak move on dia. Nggak move on akhirnya. Iya. Sementara orang lain sudah nyalip dia. Itu loh. Yang kedua, kita juga menyaksikan bahwa yang disuruh, yang dikonsep oleh agama Islam adalah konsentrasi, fokus, selesaikan dulu masalah. Jangan malah menimbulkan masalah. Kita lihat sekarang ini kan, orang senangnya rangkap jabatan. Akhirnya persoalan-persoalan tidak akan pernah selesai. Karena rangkap jabatan itu. Lebih baik satu-satulah. Selesaikan, baru pindah ke yang lain. Ini karena persoalan rangkap jabatan, semua masalah numplek. Akhirnya bukan satu-satu masalahnya terselesaikan. Menimbulkan masalah yang baru. Iya. Kalau dia nggak selesai masalahnya, zolim juga. Zolim. Iya, masalah. Sesungguhnya mungkin dia tidak menzolimi orang lain, tapi sudah pasti dia menzolimi dirinya sendiri. Tidak adanya kemampuan untuk membackup semua, tapi dipaksakan, itu berarti menzolimi dirinya sendiri. Jadi rencana Ustadz yang safari ini dari sini, kemudian berpindah lagi di sini, berkarya lagi di sini, kemudian berdakwah lagi di sini. Betul. Itu dalam rangka penjabaran ayat ini, Ustaz. Ya, di antaranya begitu. Di antaranya mudah-mudahan. Ya, dakwah memang pertama tidak bisa menyelesaikan masalah. Paling tidak dengan dakwah orang merasa dicas lagi, diingatkan lagi. Yang kedua, paling tidak mengobati rasa sedikit kangen dengan Allahyarham Kiai Zainuddin MZ. Ya, yang ketiga, dalam safari dakwah ini supaya terjalin silaturahmi yang ujung-ujungnya memperkokoh nilai persatuan dan kesatuan kita. Amin. Baik sesama anak bangsa maupun kepada umat beragama.
Masya Allah, mulia sekali tujuan ini. Mudah-mudahan semua program ini berjalan dengan lancar. Amin, amin, Dan mudah-mudahan juga para pemirsa kita yang menyaksikan acara ini amin, bisa bekerja sama dengan amin. teman-teman panitia Benar. untuk juga mengadakan kegiatan seperti ini. Nanti insya Allah didatangi oleh Ustadz Fikri ya. Amin, Insya Allah, insya insya Allah. Allah. Pak Haji, saya boleh iklan ya? Boleh, silakan, Para silakan. pemirsa, saya hari ini bertemu dengan beliau, tokoh masyarakat Lampung, Pak Haji Wendy. Saya ingin mengatakan kepada pemirsa, semenjak saya coba kopi ini, kopi kesehatan, rasanya memang berbeda. Karena itu saya rekomendasikan para pemirsa kalau lewat sekitar sini berhentilah untuk mencoba mencicipi kopi sehat. Mudah-mudahan Masya itu Allah. berkenan dan sesuai dengan anatomi kita. Masya Allah ya, terima kasih. Ya. Silakan Ustaz, minum dulu Ya, kopinya. saya minum ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Saya bangga sekali Pak Ustadz bisa Alhamdulillah. langsung berdialog dengan Ustadz dan Alhamdulillah. menyampaikan ini kepada para pemirsa. Alhamdulillah. Pemirsa, insya Allah program yang disampaikan oleh teman-teman dan Pak Ustadz Ya. Fikri ini nanti juga akan ada di tengah-tengah kita, Insya Allah. di kecamatan, di desa yang ada di Provinsi Lampung. Betul. Karena memang ditargetkan nanti beliau akan keliling yang tanpa dibatasi oleh waktu Betul. nanti. Tapi tentu sesuai dengan program beliau, karena Betul. beliau ini bukan hanya Lampung ya, Ustaz, ya. Betul. Ada di provinsi-provinsi lain juga ya. Betul. Nusantara. Nusantara ya. Mudah-mudahan selama beliau ada di Lampung dan nanti kita akan program lagi untuk bisa hadir lagi di Lampung, Amin. kita semua bisa memanfaatkan dengan baik, Amin. mengobati kangen kita kepada Dai Sejuta Umat Kiai Haji Jainuddin MZ. Terima kasih atas perhatian. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Terima Pak kasih. Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabik pun. Ya.